Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, dua Waalaikumsalam Waalaikumsalam. minggu warahmatullahi wabarakatuh. acara kegiatan tidak bisa saya tinggal. Minggu yang lalu harus habis apa itu wisuda ya. Harus nguji mahasiswa S3 pada jam 1. Dan itu lumayan cukup lama, jadi sampai kalau ujian S3 itu kalau bertemu langsung hanya 1,5 jam. Kemarin itu sampai 3 jam masih terus. Jadi kadang-kadang pakai Zoom itu nggak menentu ya. Kemudian eh, minggu yang sebelumnya saya ada kegiatan juga di universitas. Jadi barusan juga kita di Natalis. Alhamdulillah setengah 12 sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa bertemu. Kita melanjutkan diskusi yang belum presentasi ya. Ada beberapa. Saya berharap sih ada berapa orang lagi sih? Karena Pak itu harus masuk juga nih. Pak siapa Pak Pak Yunus. Yunus. Pak Yunus juga harus masuk juga. Eh, Berapa orang lagi yang belum tampil? Halo? Ya, iya Pak. Sebentar Pak. Yang belum tampil ada berapa orang lagi? Siapa? Ada 4, 5? Masih cukup Lebih, banyak sepertinya Pak. masih banyak, Pak. Masih banyak. Iya Pak. Oke, Iya. kalau gitu hari ini harus kita baru 2 kali pertemuan ya tampil tuh ya. 3 baru 6 orang ya. 6 kalau 15 orang juga berarti kan masih ada 9 lagi. Saya nanti minta pertemuan sekarang dengan paling sekali lagi dengan saya minggu depan ya. Jadi teman-teman coba sekilas-sekilas saja ya tampil sekarang. Mudah-mudahan sekarang ada 4-5 orang lah ya yang presentasi. Sehingga nanti minggu yang akan datang itu setengahnya lagi. Karena sebenarnya ini kan kalau normal pertemuan kita harusnya ini sudah ke-8 ya. Karena saya 2 kali tidak, jadi ini yang ke-6 dengan saya. Baik, sekarang giliran siapa yang mau presentasi? Waktunya jangan terlalu lama, 10 menit lah maksimal ya, supaya ada banyak teman-teman yang lain yang itu. Nanti diskusinya di akhir. Baik Pak. Ayo, siapa sekarang? Siapa dulu? Rani, mau sekarang? Ada Rani, ada Intan dan Gerindra Pak yang Oh sudah ya, siap. oke. Rani, Intan, Gerindra. Nanti 2 lagi ya, nyusul di belakang ya. Jangan 3 sekarang, harus 5 lah. Ayo Rani, silakan Ran. Ya, minta kita izin share screen dulu. Alhamdulillah. Agak lemot, aduh, maaf. Apa, nggak bisa share screen? Bentar, Pak, saya masih mencoba. Agak Iya. lemot. Hmm. Aduh, Zoom-nya aja udah not responding, Pak. Ya Allah. Masya Allah. Mungkin bisa yang lain dulu, Bapak. Intan atau Gerindra begitu. Intan dulu aja, Rani sambil siap-siap jarannya. Ayo Intan. Gerindra? Gerindra atau Intan? Silakan. Kalau Rani belum siap. Kalau Rani posisinya di mana, Ran? Di UPI Pak, Rani Pak. Kenapa di kampus itu jelek ya? Boleh Bapak Intan dahulu.
Boleh, mau Gerindra juga boleh, silakan. Intan dulu, Gerindra juga boleh. Ayo Intan, ayo Intan. Intan suaranya tidak terdengar. Tidak ada Intan suaranya. Coba dicek dulu, itu dulu di itunya, di suaranya, di laptopnya. Di audio settingnya. Masih tidak ada suaranya, Kak Intan. Berarti Gerindra dulu. Baik, baik saya dulu saja. Sebentar. Untuk powerpointnya sudah muncul atau belum? Sudah. Ya, Sudah? muncul, ayo Gerindra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan saya yaitu mengenai kalimat efektif. Eh, Kebanyakannya sih rata-rata pasti kalau saya lihat dari jurnal-jurnal itu kebanyakannya pasti karena minat minat membaca yang kurang sehingga berdampak kepada menulis seperti itu, rata-rata seperti itu. Namun kalau saya dikhususkan dengan kalimat efektif itu, maaf, yang pertama permasalahannya atau kondisi pembelajaran itu peserta didik belum menguasai atau memahami aspek kebahasaan. Latar belakangnya kesulitan memahami aspek kebahasaan. Nah, yang saya lihat itu padahal dari kelas 7 itu kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, setiap materi teks di bahasa Indonesia itu pasti ada tentang aspek kebahasaan. Cuma yang saya lihat ketika di lapangan tetap mereka itu istilahnya kurang memahami, padahal materi aspek kebahasaan itu tidak jauh dengan afiksasi, frasa, kalimat majemuk seperti itu. Tapi ketika maksudnya diulang lagi kayak gitu, mereka tuh masih banyak yang salah seperti itu. Jadi kesulitan memahami aspek kebahasaan. Permasalahan yang kedua, kesalahan penggunaan ejaan, pembentukan kalimat, struktur kalimat, alinea atau paragraf yang tidak jelas ide pokoknya. Latar masalahnya kurang mampu menerapkan kaidah kebahasaan, ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf yang baku dalam penulisan wacana. Jadi dalam pembelajaran itu pasti hasil akhirnya anak-anak itu disuruh mengonstruksi sebuah teks gitu. Karena di awalnya mereka sulit memahami aspek kebahasaan, jadi ada beberapa yang jalan ceritanya atau ide pokoknya itu kurang padu seperti itu. Yang ketiga, masih banyak ditemui kalimat yang ambigu dan tidak logis. Latar masalahnya, peserta didik belum terlatih meskipun materi menulis sudah diberikan. Yang terakhir, tidak menemukan formula atau rumusan cara yang sederhana dan mudah diikuti untuk mengefektifkan kalimat-kalimat tidak efektif yang mereka pakai. Latar masalahnya, penjelasan dengan sintaksis maaf saya edit sedikit, hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan atau jurusan bahasa. Ini saya menemukan di salah satu jurnal, jadi mungkin mengapa anak-anak sulit itu karena pada dasarnya dia tidak memiliki atau tidak memahami latar belakang dari sintaksis itu sendiri, jadi sulit seperti itu. Nah, solusinya pendidik dan peserta didik menggunakan QEB. Jadi akan lebih baik kalau hanya di buku paket saja, menurut saya kurang. Jadi alangkah baiknya anak juga memegang buku PEB. Jadi ketika mereka ada kesulitan
mereka ada kesulitan itu mereka bisa langsung mengecek di QEBI. Lalu yang kedua, solusi teoretisnya pendidik memberikan pemahaman mengenai aspek kebahasaan. Jadi lebih atau seperti tadi ya karena ada permasalahan uh, tidak tahu trik-triknya istilahnya gitu. Jadi memberi pemahamannya lewat trik-trik. Solusi praktisnya pendidik menerapkan model atau strategi pembelajaran yang meningkatkan kemampuan menulis kalimat efektif. Yang kedua, memberikan latihan menulis dengan mengulas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan latihan dan menganalisis atau menyunting sebuah teks. Jadi, menurut saya alangkah baiknya ketika pembelajaran itu langsung diberikan sebuah teks gitu. Jadi, misalnya dia menganalisis ini kalimat yang tidak efektifnya di sebelah mana, ini di kalimat tidak efektifnya di sebelah mana. Jadi mereka juga secara tidak langsung belajar mengenai aspek kebahasaan. Oh ini yang salah, ini yang salah, seperti itu. Menurut saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba klik yang Baik, waalaikumsalam. mikrofon. Terus Ya. Terus klik mikrofon siapa lagi sekarang? Yang connect smart audio Hadi, coba. Ada nggak? Baik, saya izin untuk tutup share screen-nya. Iya. Kalau nggak pakai handset juga nggak ada ya? Intan bisa gabung lagi, Tan? Coba nanti saya searching dulu ya, biar tahu masalahnya. Rani mungkin Pak sudah siap Pak. Nanti saya bisa bantu share screen-nya. Ya. Rani, suaranya cek dulu. Tidak ada suaranya. Rani, suaranya Ran? Udah dengar? Halo? Ada. Ya, Rani ada suaranya. Ya. Baik, sudah ada ya? Ya, udah ada. Silakan, Ran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini langsung saja judulnya yaitu relevansi nilai didaktis tunjuk ajar Melayu dalam cerita hikayat. Lanjut, sebelumnya saya akan memberikan lanjut. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit penegasan istilah untuk mempermudah teman-teman memahami judul saya. Yang pertama yaitu tunjuk ajar Melayu. Nah, tunjuk ajar Melayu merupakan kumpulan petua nasihat para orang tua atau ulama kepada para peserta didik berisi tentang aturan-aturan orang Melayu dalam menjalin hubungannya dengan Allah, manusia, alam, dirinya dan dirinya sendiri. Itu menurut Tenas Effendi. Jadi pada tahun 2004 itu tunjuk ajar Melayu sudah dibukukan oleh Bapak Tenas Effendi yang berisikan seperti petata petiti, syair, pantun, tetapi tentang aturan-aturan orang Melayu seperti itu. Selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat adalah jenis cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan. Itu menurut Sujiman. Selanjutnya. Nah, biasanya ada masalah adalah karena audionya. Selanjutnya. Ada nilai didaktis, yaitu nilai didaktis adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik, memelihara dan memberi latihan itu baik berupa ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, itu menurut Alwi. Langsung saja pada permasalahannya dalam yaitu yang pertama, kurangnya pengalaman batin peserta didik terhadap nilai-nilai didaktis dan budaya daerah yang mengakibatkan merosotnya moral peserta didik. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, yaitu kasus di dunia pendidikan yang sedang mengalami krisis moral. Nah, anak itu krisis moral itu tidak hanya kepada teman-temannya sendiri, melainkan minimnya sopan santun itu terhadap anak kepada orang yang lebih tua juga, itu kurang sopan santunnya. Nah, oleh karena itu, di dalam dunia pendidikan, karya sastra itu memiliki peran penting dalam membentuk serta mengembangkan karakter peserta didik, terutama pada sastra klasik ya.
Kenapa? Karena secara umum sastra klasik itu padat dengan nilai-nilai moral, dipenuhi dengan nilai-nilai didaktis yang menggugah dan memotivasi. Nah, latar masalahnya yaitu rendahnya minat peserta didik terhadap bacaan-bacaan sastra. Aduh, pelindung, bentar maaf. Pelindung, begitu kelihatan. Apa tuh? Oh iya, bisa. Nah, latar masalahnya yaitu biasanya rendahnya minat baca peserta didik terutama pada bacaan-bacaan sastra. Nah, menurut Rahmanto itu pengajaran sastra itu dapat menunjang pembentukan watak. Nah, di sini solusinya ada dua, solusi teoretis dan solusi praktis. Nah, solusi teoretisnya yaitu menumbuhkan minat baca peserta didik. Menurut Herman, itu minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau dorongan dari luar. Nah, solusi praktisnya yaitu pendidik itu harus memberikan atau menyediakan bahan bacaan yang menarik minat peserta didik untuk membaca karya sastra tersebut. Selanjutnya, pendidik juga harus mampu memanfaatkan era digital saat ini. Karena kan anak-anak saat ini sering menggunakan media sosial daripada membaca buku, mungkin pendidik lebih dapat memanfaatkan era-era digital seperti saat ini, seperti media sosial itu. Selanjutnya yaitu menyesuaikan bacaan sesuai dengan tingkatan umur. Maksudnya di sini, apabila pelajaran sastra klasik itu kan sangat membosankan ya pasti. Sebagian anak-anak bosan dengan pembelajaran sastra klasik. Oleh karena itu, misalnya nih di SMP sastra klasiknya pembelajaran hikayat. Bagusnya guru itu atau pendidik itu memberikan bahan bacaan yang sesuai umurnya. Kalau SMP bagusnya seperti hikayat Burung Bayan atau Malin Deman, seperti itu kan lebih mudah dimengerti. Kalau misalnya di tingkatan SMA mungkin lebih berat lagi seperti hikayat Hang Tuah atau hikayat-hikayat Panji lainnya seperti itu. Selanjutnya, masalah yang selanjutnya yaitu pembelajaran sastra klasik itu, terutama hikayat itu masih kurang diminati oleh peserta didik. Nah, biasanya itu salah satu masalahnya kendala bahasa yang tidak lagi menjaman. Jadi sastra klasik itu seperti yang kita ketahui, bahasanya itu menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa-bahasa lama yang sulit dimengerti oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu jadi kurang minat dengan pelajaran-pelajaran sastra klasik seperti itu. Nah, hal itu solusinya ada dua, yaitu solusi praktis dan teoritis. Yang pertama solusi teoritis. Selanjutnya. Nah, adanya inovasi dalam pembelajaran sastra itu menurut Karyadi mengartikan bahwa inovasi itu sebagai proses adaptasi ide, praktik, atau objek baru secara keseluruhan untuk digunakan di kelas oleh guru. Nah, solusi praktisnya itu agar lebih diakrabi oleh para peserta didik, pendidik perlu mengadaptasi terlebih dahulu bahasa pada karya sastra klasik itu ke dalam bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman para siswa. Jadi mungkin siswa itu sulit memahami misalnya nih bacaan hikayat karena bahasanya itu sulit dipahami karena pakai bahasa klasik ya. Jadi guru itu agar lebih mudah diadaptasi dulu bahasanya ke bahasa Indonesia, nanti baru bisa membedah atau memahami apa-apa saja yang ada dalam hikayat tersebut. Selanjutnya, masalah selanjutnya yaitu minimnya pengetahuan peserta didik terhadap nilai-nilai budaya daerah yang terdapat di dalam sastra klasik, terutama di dalam hikayat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sastra klasik itu terutama hikayat terdapat berbagai ajaran tentang kehidupan bermasyarakat, berketuhanan dan ajaran moral. Nah, namun beberapa pendidik itu kurang menonjolkan nilai-nilai ajaran budaya dalam pembelajaran hikayat di sekolah. Beberapa yang saya lihat itu guru-guru mengajarkan atau memberikan pembelajaran sastra klasik di sekolah itu masih seperti prosa-prosa lainnya, kayak misalnya cari unsur intrinsik, cari unsur ekstrinsik seperti itu. Terus dari pesan moralnya ada gitu. Tetapi guru itu kurang menonjolkan nilai-nilai budaya yang ada di dalam sastra klasik itu. Karena kan seperti yang kita ketahui di dalam sastra klasik itu lebih kental nilai-nilainya dibandingkan
prosa-prosa modern seperti sekarang ini, seperti itu. Nah, latar masalahnya itu belum tepatnya pendekatan yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Jadi solusinya yaitu solusi teoretisnya agar tujuan pembelajaran sastra klasik tercapai diperlukan pendekatan yang tepat sehingga sastra itu memiliki posisi yang kuat di tengah-tengah masyarakatnya, itu menurut Esther. Selanjutnya terdapat beberapa pendekatan pengajaran sastra, antara lain pendekatan moral, estetika dan stilistika, resepsi, dan tidak terkecuali pula dengan hermeneutik sebagai ilmu tafsir teks, itu menurut Sumaryono. Solusi praktisnya yaitu pendidik melakukan pendekatan yang paling dikuasai guru sastra, dan pendekatan yang paling sesuai dengan keadaan siswa. Selanjutnya, kehadiran sarana belajar, terutama buku-buku sastra, sangatlah utama. Buku-buku sastra itu memainkan peranan penting dalam kehidupan anak-anak, tetapi peranan buku tersebut tergantung pula pada orang tua dan guru yang membimbingnya. Masalah yang selanjutnya yaitu permasalahannya itu rendahnya tingkat apresiasi sastra termasuk hikayat di sekolah. Jadi rendahnya minat pembelajaran apresiasi di sekolah itu lebih ditekankan pada apresiasi yang berarti kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya, penghargaan terhadap sesuatu pengenalan melalui kepekaan batin dan pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan. Jadi dalam pembelajaran sastra ini apresiasi sastra aja anak-anak itu masih rendah gitu. Latar masalahnya pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat, memberikan dampak yang sangat buruk dalam proses pembelajaran. Nah, solusinya yaitu slide selanjutnya. Solusinya yaitu ada solusi teoretisnya yaitu pemilihan model pembelajaran yang tepat dan menarik agar peserta didik itu dapat mempelajari dan mengapresiasi sastra dengan mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran dengan sosio-emosional, climate positif. Peserta didik itu merasa bahwa proses belajar yang dialaminya itu bukan sebuah derita yang mendera dirinya, melainkan berkah yang harus disyukurinya. Jadi harus memberikan model semenarik mungkin agar anak-anak itu dapat menikmati pembelajaran sastra, tidak menjadi membosankan seperti biasanya, seperti itu. Solusi praktisnya yaitu pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dalam memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Intan, tanya. Oh, maaf, akun saya ada bunyi meng-sharekan PowerPoint-nya di laptop saya, online-nya di HP. Oh iya, nggak Bapak. Mohon izin ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pembelajaran menulis teks berita. Permasalahan yang pertama, dimensi pembelajaran bahasanya pembelajaran menulis teks berita, permasalahan atau kondisi pembelajaran kemampuan menulis teks berita masih rendah. Latar belakangnya, beberapa pendidik beranggapan bahwa menulis teks berita bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan bisa langsung dinilai tanpa ada pembinaan. Karena menulis teks berita, idenya bisa diambil berdasarkan fakta yang pernah dilihat atau didengar oleh peserta didik. Solusi teoritisnya, pendidik memberikan pelatihan menulis. Menurut Tarigan, kompetensi menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Karena keterampilan menulis itu tidak akan datang dengan sendirinya, diperlukan latihan yang secara terus-menerus. Latihan itu adalah kunci utama dalam keterampilan menulis, bahkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut.
Solusi praktisnya, pendidik perlu memahami banyak model dan strategi untuk meningkatkan keterampilan menulis. Lalu yang kedua, pendidik menerapkan model dan strategi menulis ketika pelatihan agar dapat meningkatkan keterampilan menulis. Pendidik melakukan penilaian proses. Penerapan model dan strategi yang tepat diharapkan mampu meningkatkan keterampilan menulis cerita dan pembelajaran dapat berjalan secara lebih efektif. Pendidik melakukan penilaian proses, bukan hanya hasil yang dinilai, sehingga pendidik dapat mengukur kemampuan peserta didik secara optimal. Ketika penilaian proses juga bisa sekaligus melakukan pembinaan. Jadi pendidik bisa membina ketika anak-anak menulis. Jadi bukan hanya hasil saja yang dinilai, tapi dari prosesnya juga dinilai begitu. Permasalahan selanjutnya, peserta didik malas untuk menulis. Kemampuan menulis teks berita dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang sulit. Peserta didik beranggapan bahwa keterampilan menulis membutuhkan waktu, tenaga, dan konsentrasi penuh. Anggapan tersebut membuat peserta didik malas untuk menulis teks berita. Ini dari penelitiannya Rahma. Lalu solusi teoritisnya, pendidik memberikan pelatihan menulis dan memotivasi peserta didik. Menurut Yunus, agar dapat menulis, siswa perlu dipacu dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik. Untuk itu, pendidik perlu mencari upaya yang dapat membuat siswa tertarik agar siswa dapat menulis dengan baik. Dalam menulis dibutuhkan adanya ketelitian, kepaduan, keruntutan, dan kelogisan yang kelogisan antar kalimat dengan kalimat lain, antar paragraf dengan paragraf lain, sehingga membentuk sebuah berita yang baik begitu. Solusi praktisnya, pendidik menerapkan model pembelajaran kontekstual. Menurut Zainal, tahun 2014, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata sehingga proses pembelajaran berlangsung alamiah. Selain itu, pendidik juga perlu menggunakan media yang dapat meningkatkan minat belajar. Solusi praktisnya maksudnya dalam proses pembelajaran peserta didik bekerja dan menjalani bukan mentransfer ilmu yang dari guru disampaikan, tapi berproses mempraktikkan. Model kontekstual ini diharapkan dapat mendorong peserta didik agar menyadari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan model ini diharapkan peserta didik dapat memahami makna belajar, manfaat belajar. Selain itu juga mereka akan menyadari apa yang mereka pelajari tentunya bermanfaat untuk kehidupan mendatang. Model ini juga diharapkan dapat memotivasi dan menarik minat siswa dalam kegiatan menulis. Permasalahan selanjutnya, peserta didik bosan mengikuti pembelajaran menulis. Pola pembelajaran yang monoton membuat peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Pola pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik membuat peserta mudah bosan sehingga acuh ketika menerima materi. Selain itu, pendidik kesulitan dalam mengelola kelas, sarana dan prasarana juga kurang memadai. Pendidik memberikan pelatihan menulis dan memotivasi peserta didik. Solusi praktisnya, pendidik menerapkan model atau strategi pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam kegiatan menulis. Segala hal yang terjadi di kelas dikendalikan oleh peserta didik. Pendidik sebagai fasilitator saja, sehingga pembelajaran menulis tidak akan membuat peserta didik bosan. Lalu pembelajaran masalah selanjutnya, keefektifan kalimat dalam menulis teks berita masih bermasalah. Peserta didik kurang menguasai materi tentang kalimat efektif, sehingga banyak kesalahan dalam penulisan. Peserta didik malas berpikir dan menyalin tugas temannya, sehingga informasi yang disampaikan terbatas dan idenya juga kurang jelas. Selain itu, banyak tulisan peserta didik menjadi tidak efektif karena unsur kalimatnya kurang, penggunaan katanya yang berlebih, dan ejaan yang tidak sesuai. Solusi praktisnya, pendidik menerapkan model atau strategi pembelajaran yang membuat peserta didik lebih mudah memahami materi kalimat efektif. Lalu permasalahan yang selanjutnya, kemampuan peserta didik dalam membaca pemahaman masih kurang sehingga berita yang dibaca tidak mudah dipahami oleh peserta didik. Kurangnya kemampuan membaca pemahaman membuat peserta didik kesulitan dalam menuangkan ide ketika akan menulis. Latar masalahnya, peserta didik masih kesulitan dalam memahami teks berita yang dibaca. Peserta didik kesulitan dalam menuangkan
gagasan. Pada dasarnya, kemampuan menulis dan kemampuan membaca itu sangat berkorelasi. Peserta didik yang kurang membaca atau sulit memahami bacaan akan sulit juga dalam menuangkan gagasannya dalam tulisan tersebut begitu. Lalu solusi teoritisnya, kegiatan menulis teks berita memerlukan pengetahuan dari kegiatan membaca pemahaman yang bertujuan untuk menuangkan dan mengembangkan ide ke dalam teks berita. Ini menurut Pertiwi menjelaskan bahwa kegiatan menulis sangat erat kaitannya dengan kegiatan membaca. Solusi praktisnya, pendidik menerapkan model atau strategi pembelajaran yang membuat peserta didik semakin termotivasi dalam membaca berita. Semakin banyak membaca akan semakin mudah mendapatkan kosakata, sehingga mudah pula mengungkapkan gagasan berdasarkan fakta yang pernah dibaca atau dialami. Seseorang yang memiliki kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, maka akan tinggi pula keterampilan menulisnya, khususnya dalam hal keterampilan menulis teks berita. Kebiasaan menulis teks berita itu tidak akan terlaksana jika kebiasaan pemahaman bacaannya itu masih rendah. Begitu pula dalam menghasilkan teks berita yang berkualitas, diperlukan pengetahuan yang didapatkan dari hasil kegiatan membaca pemahaman. Permasalahan selanjutnya, peserta didik kesulitan dalam memahami suatu bacaan. Ketika pembelajaran berlangsung, banyak peserta didik yang tidak memperhatikan dan kurang aktif dalam pembelajaran. Latar masalahnya, kurang pemahaman peserta didik dalam penggunaan afiksasi. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam penggunaan konjungsi subordinatif dengan benar. Solusi teoritisnya, penguasaan dan pemahaman dalam penggunaan kata sesuai dengan bentuknya harus dimiliki pemakai bahasa. Menurut Ahmad, bahwa pembelajaran yang berhubungan dengan permasalahan kata sangat dibutuhkan oleh pengguna bahasa, baik dalam bentuk tulis ataupun lisan. Solusi praktisnya, salah satu upaya pembelajaran afiksasi dan konjungsi, yaitu guru perlu menerapkan metode discovery dalam pembelajaran kaidah kebahasaan, khususnya dalam pembelajaran teks berita. Permasalahan yang selanjutnya, pembelajaran di kelas membosankan dan peserta didik cenderung mengabaikan materi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik kurang memiliki pengalaman dalam menulis sehingga sulit memberikan contoh kepada peserta didik. Ini menurut Purbara. Latar masalahnya, pendidik malas menggunakan model pembelajaran yang baru dan masih memakai model pembelajaran konvensional. Pendidik kurang memiliki motivasi untuk menulis. Solusi praktisnya yaitu pendidik mempelajari dan menerapkan model dan strategi pembelajaran yang terbaru untuk meningkatkan hasil pembelajaran menulis. Yang kedua, pendidik melakukan pelatihan agar dapat menciptakan karya yang bisa dijadikan contoh bagi peserta didik. Begitu Pak, hasil presentasi saya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam teks berita. Baik, sudah ya. Ada lagi? Siapa yang mau nambah? Rani udah, Intan sudah. Cirinda sudah. Kemudian siapa lagi? Anissa sudah. Saya sudah, Pak. Sudah. Astri udah? Sudah ya, Astri. Sudah. Siapa yang belum yang mau lanjut sekarang? Fatimah. Andri sudah. Kalau Tiara sudah belum Tiara? Belum Pak, cuman belum siap katanya Pak. Oke, berapa orang lagi yang belum menyampaikan? 6 Pak. 6 orang ya. Bisa nggak 2 orang sekarang? Ada yang siap? Elvan udah ya? Belum, Elvan? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Nah, sorry, saya masalahnya ingat-ingat lupa, terlalu banyak pertemuan. Jadi siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi yang belum Tiara, Fatimah, terus Epriani belum ya? Iya betul Pak. Iya, Andi betul, Pak. juga. Idin udah ya, saya ingat. Kemudian kalau Dwi Hardianti Sudah Pak. udah ya? Dwi sudah. Nur Alam udah ya? Belum kalau tidak salah Pak. Belum. Oke. Belum, Pak. Belum. Bisa Belum, sekarang Pak. bisa sekarang Alam?
Belum siap, Pak. Oh, belum siap. Oke. Iya, Pak. Teman-teman, tadinya saya supaya minggu depan tidak 6 gitu. Minggu depan, tapi kalau sekarang tidak siap, insya Allah minggu depan 6 namanya ya. Yang pokoknya Siap, Pak. sisanya, karena pertemuan Iya, kita Pak. hanya satu kali lagi ya. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Jadi tolong disiapkan supaya semuanya ya. Biar saya juga mendengar dan nanti saya tutup perkuliahan ini gitu ya di minggu yang akan datang dengan saya gitu ya. Nanti tinggal dengan Pak Yunus. Teman-teman, saya mengulas sedikit ya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Pertama tentang menulis kalimat efektif ya. Tadi disampaikan oleh Gerindra ya. Gerindra tentang kalimat efektif. Begini, salah satu persoalan Gerindra ya, salah satu persoalan besar di dalam menulis kalimat efektif itu sebetulnya tidak berurusan langsung dengan membaca, yang saya tahu ya. Jadi membaca itu relevansinya atau keterkaitannya adalah dengan penguasaan kosakata. Jadi kalau seseorang miskin membaca, kurang membaca, atau jarang membaca, atau illiterate, itu pasti penguasaan kosakatanya rendah. Itu yang pasti. Ya. Tetapi apakah pembaca yang baik, menulisnya pasti baik? Belum tentu. Ya. Jadi kontribusi langsung gitu ya. Kontribusi langsung dari kegiatan membaca sebetulnya adalah pada penguasaan kosakata. Kalau itu riset tentang itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi seseorang yang rajin membaca pasti penguasaan kosakatanya menjadi baik. Tetapi apakah dia berpengaruh terhadap kemampuan menulis dan struktur menulis, itu belum tentu. Karena ada banyak orang yang rajin membaca tetapi kemampuan komunikasi baik verbal maupun tertulisnya tidak bagus. Itu saya sering temui. Ada banyak ahli yang dia bahkan ada ahli seorang profesor yang dia sangat takut menulis. Padahal dia adalah PhD di bidang membaca. Gitu ya. Jadi ada ahli yang dia sangat ahli di bidang membaca, bahkan dia pakarnya di bidang membaca, tapi sangat takut menulis. Gitu ya. Jadi kontribusi langsungnya bukan pada kemampuan menulis, tapi pada kemampuan penguasaan kosakata. Itu yang harus dicatat. Sehingga bisa jadi orang yang memiliki kemampuan membaca bagus, kemampuan menulisnya tidak bagus, atau sebaliknya. Gitu ya. Kemampuan menulisnya bagus, dia kemampuan membacanya tidak cepat, bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi itu yang paling penting. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis kalimat efektif? Ya, tentu saja sebetulnya karena kemampuan menulis kalimat efektif ini kemampuan yang berkait dengan struktur kalimat, maka sebetulnya yang harus diperkenalkan adalah bagaimana struktur kalimat, menyusun kalimat, gitu ya. Syarat apa yang harus dimiliki oleh sebuah kalimat yang baik. Nah, minggu yang lalu itu saya ingat teman-teman, minggu yang lalu itu saya menguji disertasi seorang mahasiswa S3 yang kebetulan menulisnya itu tentang karya tulis ilmiah. Jadi disertasinya itu tentang karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman hati-hati ya, kalau menulis tesis tentang menulis, itu tulisan tesis Anda harus sudah sangat baik. Ya. Jadi disertasinya itu kemarin babak belur teman-teman. Ya. Karena struktur kalimatnya juga tidak benar, gitu ya, banyak kesalahan-kesalahan dalam penyusunan kalimat, dan itu kan menjadi contoh bahwa orang yang meneliti tentang karya tulis ilmiah belum tentu dia bisa menulis karya tulis ilmiah, yang itu yang nggak bagus. Jadi kalau Anda
ini catatan ya Girindra ya. Nanti kalau Anda mau melakukan penelitian tentang menulis karya ilmiah misalnya, atau menulis apapun, itu paling tidak Anda harus sudah menemukan eh, ya bahwa Anda bisa menulis gitu, ya, bahwa Anda bisa menulis. Sebentar ya, halo. Iya, lagi ngajar dulu saya di atas ya. Lagi ngajar dulu, tunggu dulu ya. Yuk, yuk. Jadi kalau kalau kira-kira ragu Anda itu kemampuan menulisnya tidak seideal yang diharapkan di dalam dunia ilmu bahasa ya, cari topik lain lah maksud saya begitu. Jangan sampai nanti Anda melakukan penelitian tentang karya ilmiah atau tentang menulis, tentang dunia menulis, sementara tulisan Anda juga tidak menjadi contoh begitu bagi yang lain. Jadi hati-hati nih bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian tentang menulis ya, karya ilmiah. Jadi itu kan sangat mudah penguji ya, terutama dari luar gitu ya, dari orang lain, itu meng-kick off Anda gitu ya, mengkritik Anda gitu ya. Karena yang Anda tulis tidak sesuai dengan apa yang kita diskusikan, yang kita bicarakan. Nah, jadi kalimat efektif itu akan terbangun kalau ya, kalau memang orangnya terlatih berbicara atau menulis dalam struktur bahasa Indonesia yang baik. Satu itu. Yang kedua, kalimat efektif itu mesti hadir di dalam karya tulis. Ya, jadi kalau dalam komunikasi yang lisan, dalam komunikasi yang non formal, sebetulnya mungkin tidak terlalu relevan kita menjadikan menulis kalimat efektif itu sebagai sebuah pedoman, gitu ya. Jadi harus masuk ke wilayah itu, ya. Jadi ke wilayah-wilayah yang memang berlaku hukum-hukum bahasa yang formal, ya. Berlaku hukum-hukum bahasa yang memang mesti digunakan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, jadi kalau Gerindra, kalau Anda nanti melakukan penelitian tentang itu harus kuasai betul kalimat efektif itu yang seperti apa, dan Anda juga harus memiliki skill atau kompetensi untuk menulis tesis yang kalimat-kalimatnya adalah efektif. Ya. Jadi jangan terbalik nanti. Karena penguji itu akan sangat mudah nanti membalikan, misalnya mengecek kalimat-kalimat yang Anda buat di dalam tesis Anda itu, apakah itu tergolong pada kalimat efektif atau tidak. Begitu ya. Jadi, hati-hati juga menariknya dengan masalah membaca tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan, nanti coba Anda catat ya kalau ada yang mau ditanyakan. Yang kedua tentang sastra klasik ya. Baik. Begini, kalau Anda cek berdasarkan Rani ya, berdasarkan nilai-nilai didaktis, sebetulnya di dalam sastra klasik itu memang penuh nilai ya, penuh nilai sosial, nilai kemasyarakatan gitu ya, itu sudah sangat jelas, dan itu pasti ada. Sastra klasik itu tidak seriberal, sebut saja begitu ya, tidak seriberal pesannya itu seperti sekarang. Sastra klasik itu sangat terbatas, ya. Jadi pasti sastra klasik itu punya muatan moral, punya muatan nilai, gitu ya. Nah, misalnya dalam hikayat, dalam apa lagi yang Anda mau teliti, Ran? Sastra klasiknya? Hikayat, apa lagi? Hikayat aja Pak, buku. Hanya di hikayat, oke. Di dalam hikayat Melayu, misalnya. Pak, hikayat Melayu. Ya, pasti hikayat itu pasti Melayu kebanyakan ya, tidak ada hikayat yang lain. Merelevansikannya dengan oke. Nah, di dalam hikayat misalnya itu pasti nilai-nilainya itu.
Dan nilai-nilai pada umumnya di dalam sastra klasik itu simbolik. Nah, nilai-nilai itu dibangun secara simbolik. Kenapa? Karena masyarakat dulu itu jauh lebih halus daripada masyarakat sekarang. Ya, masyarakat Melayu dan masyarakat kita zaman dulu itu kan belum mengenal demokrasi. Demokrasi ini kan hadir di abad 2020 sekarang. Ya, di masa kerajaan itu kan dulu kan sastra klasik munculnya di kerajaan. Makanya banyak banyak cerita-cerita tentang kerajaan kan di masyarakat klasik itu, di sastra klasik itu. Cerita tentang kerajaan, tentang bagaimana seseorang yang berbudi baik kan gitu ya. Dan lain-lain. Itu biasanya terjadi seperti itu. Kenapa? Karena background dan pengalaman masyarakat atau knowledge atau pengetahuan masyarakat atau kognisi sosial masyarakat pada saat itu adalah pengalamannya dengan kerajaan. Ya. Nah, sekarang saya tidak tahu masih ada gitu tidak ya orang yang memiliki kemampuan menulis seperti sastra klasik gitu ya. Tetapi dengan topik yang sekarang agak susah ya. Sekarang paling yang munculnya dalam novel ya, gitu ya, tidak dalam bentuk hikayat, dalam bentuk novel, dalam bentuk roman juga sudah tidak ya, ya novel sekarang ya, yang modernnya. Karena, nah teman-teman, jadi sangat sulit kita menemukan sastra klasik yang tidak mengandung nilai sosial, gitu ya. Pada umumnya itu mengandung nilai-nilai itu. Tapi mungkin kalau Anda cek pasti ada satu dua ya sastra klasik yang bicaranya rasanya tidak ada ya sastra klasik yang mengandung pornografi misalnya gitu ya, atau mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai ya. Paling juga bicara tentang kondisi masyarakat yang satu misalnya baik beragama, yang satu tidak baik tidak beragama gitu kan, atau bicara tentang seorang raja yang lalim kemudian memperlakukan rakyatnya dengan zalim misalnya ya, paling juga seperti itu yang bungkusannya. Jadi di sastra klasik itu pada umumnya memang yang masih banyak yang simbolik ya teman-teman. Jadi banyak hal yang memang disampaikan itu dalam kondisi yang simbolik. Nah, yang menarik sebetulnya Ran ya di sastra klasik itu bagi saya sih bukan nilai didaktik dan moralnya. Karena itu udah given ya, sudah ada di sastra klasik itu. Jadi akan dengan mudah kita menemukan nilai-nilai didaktik itu. Walaupun oleh Anda misalnya diturunkan kembali nilai didaktik itu apa, misalnya nilai solidaritas, nilai kesetiakawanan, misalnya nilai didaktik ya misalnya ya, nilai penghormatan terhadap orang tua misalnya, terhadap orang yang lebih tua, nilai mengikuti saran guru, itu kan nilai didaktiknya misalnya. Nah, kalau Anda turunkan, yang menarik itu justru sebetulnya di sastra klasik gitu, kalau Anda mau riset, coba dengan alih fungsi, alih wahana ya. Jadi sastra klasik itu apakah dialih wahanakan menjadi drama misalnya, atau dialih wahanakan menjadi bentuk lain lah dari karya sastra itu, sehingga penyajiannya bukan lagi naratif ya, atau disampaikan secara naratif oleh seorang narator ya, yang membacakan hikayat. Kalau itu dialih wahanakan menjadi pementasan, menjadi teater misalnya, menjadi drama, itu mungkin itu menjadi menarik. Interteks jadinya Pak ya? Iya, alih wahana interteks betul. Jadi Iya itu pernah sih antarteks. Pak saya meneliti itu syair Melayu di Betul. interteksnya sama drama, didramakan syairnya itu Pak. Pernah sih. Ya, betul. Itu jauh lebih menarik. Lihat aja anak-anak kita aja sekarang di TPRI sudah begitu kan. Nah, jadi riset itu harus lebih maju dari itu. Kalau Anda memang mau melihat. Jadi nilainya itu dibangun dalam sebuah serial drama gitu, dalam lakon itu jauh lebih mudah dipahamkan kepada anak sekarang.
gitu ya. Apalagi setelah dibuat dalam bentuk drama atau interteks itu, atau alih wahana, alih teks, ya itu sebetulnya mungkin bisa ya, kalau Anda kan sekarang kalau mau mengisi konten YouTube Anda, kalau Anda YouTuber, itu justru sebetulnya menarik ya, itu menjadi konten dari YouTube Anda sebetulnya. Dan itu orang mau belajar tentang bagaimana hikayat ini di dalam bentuk pementasan drama. Ya, jadi mengajarkannya itu menurut saya sekarang itu yang paling atraktif itu adalah dengan alih wahana itu atau interteks itu atau antarteks gitu ya, interteks itu. Itu jauh lebih ini menurut saya dibandingkan dengan Anda menggunakan model-model pembelajaran lain ya, menggunakan model pembelajaran lain yang masih tetap menjadikan hikayat sebagai sebuah teks gitu ya. Karena kan teks itu kemungkinannya apakah dia disajikan secara mentah gitu ya, di dalam bentuk membaca, kan misalnya dengan model apapun pasti teksnya dibaca. Iya kan? Nah, pada proses membaca teks itulah tadi temuan Anda itu kan menunjukkan bahwa minat para siswa untuk membaca teks itu yang rendah kan? Iya. Nah, bagaimana caranya? Cara Anda itu adalah, ya bagaimana cara Anda agar anak-anak itu punya minat terhadap hikayat, gitu ya. Kemudian dia juga punya tingkat apresiasi yang bagus, ya. Nah, salah satunya bagi saya adalah bisa dengan cara ekspresi itu, ya, atau resepsi gitu, ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, walaupun pada umumnya orang melakukan ekspresi itu harus apresiasi dulu ya, dia memahami dulu baru bisa mengekspresikan. Tapi Anda juga tidak ada salah menurut saya kalau Anda mencoba ekspresi dulu, ya, berdasarkan bimbingan nanti di kelas dan lain-lain. Kemudian muncul sebuah pementasan drama, kemudian orang mengapresiasi pertunjukannya. Nah, setelah itu mungkin baru dia membaca hikayat. Walaupun teman-teman, secara psikologis ya, kalau Anda belajar psikolinguistik, secara psikologis, membaca karya teks dalam bentuk buku itu jauh lebih menarik daripada dengan pertunjukan. Kalau Anda yang senang baca sih sebetulnya itu juga syaratnya. Kalau tidak senang baca mah ya tetap aja tidak menarik kan begitu ya. Nah, kenapa? Ya karena di buku itu ada imajinasi yang tidak bisa ditukar. Jadi ada imajinasi pembaca, hadir imajinasi pembaca. Kalau nonton film kan tidak hadir imajinasi, teman-teman. Nonton drama tidak hadir imajinasi. Kenapa? Karena Anda menggunakan visual Anda pada saat yang sama dengan audio audio Anda. Visual dengan audionya digabungkan, kemudian menjadi 3 dimensi kan ya, ketika dipentaskan. Itu beda psikologisnya. Sama, teman-teman dulu zaman saya ya SD lah begitu ya. Kalau sore-sore itu saya sering dimarahi itu sama almarhum ayah saya itu karena saya sebelum mau ngaji ke madrasah itu sering dengar dongeng gitu ya. Ya. Dongeng kan macam-macam ya. Dulu itu ada para pendongeng yang sangat terkenal ya. Ada Mang Satar gitu ya. Dulu di radio itu. Dan itu kan acara serial. Teman-teman biasanya jam 2 sampai jam 3 atau jam 3 sampai jam 4. Ya, begitulah menggoda bagi anak-anak yang mau belajar ngaji gitu ya. Karena jam ngajinya beririsan sedikit gitu ya atau bentrok biasanya dengan dongeng itu. Jadi sebelum pergi ke masjid, ke madrasah itu sering dengar dulu dongeng di radio itu. Kenapa?
kan mendengarkan dongeng itu mendengarkan dongeng jauh lebih menarik daripada nonton. Kenapa? Karena dengan mendengarkan itu sama dengan membaca sebetulnya. Ada imajinasi di pendengar itu tentang cerita tersebut. Apalagi kalau di dalam dongeng kan divariasikan kan suaranya, divariasikan itunya. Dan juga menyimpan jeda, dia harus berhenti mendongengnya itu betul-betul pada lakon yang memang sangat ditunggu gitu ya. Biasanya kalau lagi rame-rame dongeng itu kemudian waktunya habis gitu ya. Lanjutkan lagi esok hari kan biasanya suka begitu. Sehingga para pendengar itu sangat menunggu pada jam-jam itu gitu ya. Nah, budaya itu sekarang sudah tidak ada ya di generasi Anda. Ya. Kalau dulu zaman saya itu anak-anak itu ngumpul dengarkan dongeng. Ya, karena waktu itu kan hanya ada radio, teman-teman. Televisi itu zaman saya SD itu kan satu RT hanya ada satu orang yang punya televisi, itu juga di rumah Pak Lurah gitu ya, di saya itu. Di rumah Pak Kades. Jadi nonton televisinya hanya seminggu sekali gitu ya. Hari Minggu itu juga kalau diizinkan masuk ke rumahnya. Jadi selebihnya itu memanfaatkan radio dan imajinasinya luar biasa, teman-teman. Gitu. Nah, kalau memang Anda mau mengolah imajinasi itu, ya, maka gunakan bahan mentahnya teks. Gitu. Tetapi kalau Anda mau mendalami nilai, Anda bisa alih teks tadi. Gitu ya, Ranya. Anda bisa alih teks itu kalau yang penekanannya pada nilai-nilai yang ada. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, coba nilainya ya, nilainya jangan nilai yang Anda kajinya jangan nilai-nilai yang sebetulnya kan didaktik itu sesuatu yang sudah given juga, ada juga, hadir juga di dalam dunia pendidikan. Coba yang Anda cari dengan nilai-nilai yang lebih kontekstual. Misalnya begini, sekarang kan kita sedang ribut mempertanyakan tentang nasionalisme ya. Tadi juga Pak Agung Gumelar itu di acara dia bicara tentang nasionalisme ya. 3 syarat menghadapi masa depan kita itu kan katanya 1 nasionalisme, yang kedua SDM yang bagus, yang ketiga harus ada disiplin secara nasional. Nah, jadi misalnya nasionalisme itu kan isu yang sekarang sedang sedang hot gitu ya, sedang hangat gitu ya. Jadi kalau tesis Anda mau menarik, cari isu nilainya yang betul-betul dibutuhkan sekarang. Ada tidak gitu ya? Kalau nilai-nilai moral pasti ada sih ya, gitu. Atau nilai-nilai yang misalnya kalau mau lihat dari aspek bahasa, misalnya tentang kesantunan berkomunikasi, misalnya. Kan sekarang itu juga menarik, teman-teman. Di saat sekarang itu komunikasi kita relatif blur ya, blur dalam pengertian nyaris kita ini, apalagi di media sosial karena tidak hadir orangnya, ya nyaris kita ini baku hantam kan di media sosial itu dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Kita butuh sekarang itu model komunikasi yang lebih menenangkan, yang lebih damai gitu ya. Atau cari isu lain lah, terserah Anda. Ya. Tetapi jangan kemudian terlalu normatif yang dicarinya. Kalau didaktik nilai sosial itu menurut saya terlalu normatif. Karena teks yang hadir di saat masyarakatnya tenang seperti hikayat itu pasti nilai didaktik dan sosialnya tinggi. Itu ya. Sama dengan Anda mencari nilai-nilai dari syair atau dari Gurindam 12, itu kan nilai religinya sangat tinggi. Gak usah dicari lagi, itu memang sudah begitu. Tetapi adakah nilai lain yang kontekstual dengan saat ini? Misalnya kalau di religinya Anda mencari tentang nilai toleransinya, misalnya gitu ya. Nah, nilai toleransi itu sekarang menjadi penting. Apakah sudah diajarkan tidak di dalam syair-syair yang dulu?
gitu. Misalnya, atau misalnya Anda meminati masalah lingkungan. Apakah nilai-nilai lingkungan misalnya hadir tidak di dalam hikayat? Apakah orang dulu berpikir tentang lingkungan? Tidak, atau berpikirnya itu hanya urusan bagaimana membangun relasi di antara penguasa dengan rakyatnya yang baik misalnya. Gitu kan. Hikayat itu kan kebanyakan bercerita tentang kalau anak yang miskin kan gitu ya. Tentang si miskin atau seorang anak yang dia durhaka pada orang tuanya kan begitu ya. Nah, atau apapun lah silahkan cari nilainya ya. Jangan yang ya terlalu klasik lah begitu sehingga tidak mengundang kepenasaranan orang untuk membaca tesis Anda. Gitu Ran ya? Ya Bapak, maaf sebelumnya. Ya. Di sini sebenarnya saya ingin mencari nilai-nilai didaktis itu karena saya ingin mencari hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam tunjuk ajar Melayu. Makanya saya memilih rencananya hikayat itu hikayat burung bayan karena di situ kan lebih Melayunya lebih kental. Rencananya kemarin saya hikayat yang kayak Panji Semirang itu kan lebih ke bukan Melayunya gitu Pak. Makanya saya mencari hikayat yang sangat Melayunya yang kental karena saya ingin menghubungkannya dengan aturan-aturan atau nilai-nilai yang ada di dalam tunjuk ajar Melayu. Jadi saya ingin menonjolkan Budayanya. nilai-nilai yang ada di dalam hikayat itu karena di sini lihat guru-guru itu mengajarkan hikayat lebih ke kayak prosa-prosa lainnya Pak, kayak cari unsur intrinsiknya, cari nilai moralnya gitu. Sedangkan nilai-nilai yang harusnya banyak di dalam hikayat itu tidak terlalu ditonjolkan gitu Pak. Makanya saya ingin mencari Ya, saja sih relasi. sebetulnya ketika Anda mencari nilai budayanya ya, nilai budaya Melayunya Iya, iya benar Pak. itu tetap saja Anda pada tahap awal akan berhubungan dengan analisis unsur ya, strukturnya. Iya strukturnya. Kenapa? Karena untuk bisa melihat nilai itu Anda kan harus tahu tema. Anda harus tahu tokohnya, penokohan. Anda harus tahu amanat kan begitu. Iya benar. Nah, nilai itu ada di amanat gitu yang Anda maksudkan. Nilai-nilai itu ada di tokoh kan. Walaupun nilai itu mungkin tidak ada di dalam setting, di dalam alur ya. Gitu. Tapi di dua hal itu misalnya di tokoh dan di penokohan dan di amanah atau di tema itu pasti tersimpan alur itu. Jadi mungkin Anda akan menggunakan struktur juga, analisis struktur, tetapi pada unsur tema dan unsur penokohan. Nah, gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau Anda menganalisisnya didasarkan pada nilai budaya Melayu, mungkin nanti itu hanya akan bisa diajarkan di Sumatera Barat, paling cakupannya. Riau Pak. Di Riau, ya pokoknya di Sumatera Barat lah ya, atau di Kepulauan Riau lah bisa juga ya. Yang ada etnis Melayunya. Mungkin itu akan menjadi semacam penguatan, entah nanti muatan lokal atau apalah misalnya ya, di sekolahnya. Itu akan begitu sifatnya. Karena kalau dikaitkan dengan budaya yang ada, dan saya tidak tahu budayanya masih berlaku tidak. Karena begini, Ran ya, sekarang kan orang Minang itu, kalau dulu dia merantau, anak muda Minang, Yung Anda daerah mana itunya? Riau, Anda dari Medan? Kalau saya Padang Panjang, Pak. Cuma Padang Panjang. dari Bekasi, Pak, sebetulnya. Oh ya. Sebetulnya udah jadi orang Bekasi ya. Iya, Pak. Tapi kan pasti orang Padang itu ada di mana juga ngakunya orang daerahnya. Kalau dia pergi mengembara di Madura, kemudian sudah punya keturunan, punya anak Madura, pasti anaknya di Madura itu nggak akan ngaku anak orang Padang, pasti ngakunya orang Madura kan begitu. Itu orang Padang itu begitu. Nah, saya balik lagi. Jadi itu nggak apa-apa, silakan kalau Anda mau itu.
Karena begini juga, nanti Anda lihat nilainya, nilai tata budaya yang mana, apakah yang dulu atau yang sekarang. Karena begini, kata Buya Hamka nih ya, Buya Hamka kan orang Padang juga ya. Kata Buya Hamka, orang Padang itu kalau dulu dia mengembara itu mencari ilmu. Ya. Jadi termasuk kan Buya Hamka ya, pergi gitu ya. Kemudian ulama besar Minang kan, Syekh siapa Al Minangkabau itu kan dia ulama pertama Indonesia dari Asia Tenggara bahkan yang menjadi imam besar di Masjidil Haram ya, dan itu menjadi gurunya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendiri NU kan, Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, tapi sekarang kata Buya Hamka, orang-orang Padang itu dia pergi merantau bukan mencari ilmu lagi, tapi sekarang mau mencari uang. Karena merantaunya itu berdagang sekarang, maka bisa nggak di sini aja di Cimahi, di pasar-pasar Cimahi itu banyak orang Padang sekarang itu ya. Ya, saya juga nih di rumah saya nih yang yang jualan itu kan teman-teman dari Padang. Nah, maksud saya begini, nanti Anda cek nilai mana sebetulnya. Apakah nilai masa lalu yang rannya, artinya patsum-patsum yang ada di masyarakat dan itu menjadi dasar gitu ya. Atau misalnya tidak. Ada memang yang tetap di Padang itu yang saya tahu. Tetapi ada juga yang berubah. Yang tetap itu misalnya tanah pusaka ya. Gitu. Tanah pusaka kan itu diberikan pada anak perempuan ya di sana gitu. Dan itu bukan diwariskan ya, ternyata setahu saya itu. Tapi itu kan diberikan secara turun-temurun supaya anak perempuannya tidak ya kalau suatu saat ada masalah dengan keluarga suaminya, dia bisa kembali dan dia bisa menghidupi dirinya kan. Sebetulnya itu kan. Dulu saya memahaminya beda itu dianggap sebagai warisan gitu ya. Sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Tapi ternyata sebetulnya kan bukan mewaris ya itu. Jadi itu mah harta yang tidak boleh dijual, tidak boleh itu, tetapi memang diberikannya ke anak perempuan karena anak perempuan yang dianggap paling tidak berdaya di keluarga itu sebetulnya ya. Gitu. Walaupun banyak juga anak-anak Padang itu sekarang sudah sama juga gitu ya dengan yang lain. Nah, maksud saya nanti dilihat nilai mana yang konsisten, tetap hadir gitu ya, konsisten itu tetap hadir, tidak lekang dengan waktu, dan mana nilai yang berubah. Kalau dalam konteks perubahan, jadi saya ingin budayanya itu harus budaya dalam konteks perubahan zaman juga, gitu ya. Jadi jangan membicarakan sesuatu yang sesungguhnya sudah tidak ada gitu. Karena susah juga menghadirkan, sama aja dengan orang Sunda, coba lihat mainan anak-anak, nggak akan hidup-hidup sekarang itu mainan itu, walaupun diteliti, dihadirkan dalam berbagai kegiatan. Karena anak-anaknya juga mainan itu kan ada fase dunianya gitu, ada fase itunya. Jadi kalau sekarang anak-anak kita harus mainan perpet jengkol, mainan galah, mainan itu mesti ada ruangnya kan, mesti ada konteksnya lah bahasa saya itu. Kalau orang bahasa itu menyebutnya, mesti ada konteksnya. Konteksnya itu yang tidak hadir sekarang itu, ya. Konteksnya tidak hadir. Konteks itu apa? Tempat, ruang terbuka, kan gitu ya. Kemudian interaksi sosial antara anak. Sekarang kan beban sosial yang terjadi di masyarakatnya, di anak-anaknya. Dulu kan anak-anak kita tidak pernah dicari-cari. Saya, coba Anda, Bu Yung, masih dicari-cari ibu tidak waktu kecil kalau main ke tetangga? Kan zaman dulu tidak. Tidak ada ketakutan di dalam diri seorang ibu kalau anaknya main ke tetangganya atau kemana kan. Karena anaknya juga udah tahu kapan harus pulang. Gitu ya. Kalau maghrib dia mesti harus pulang, mesti ngaji kapan dan lain-lain. Sekarang kan nggak begitu, ya. Sekarang kan nggak begitu. Jadi anak itu hilang beberapa jam aja dicari ke sana kemari gitu kan.
kirang jam juga nyaris lapor ke polisi gitu ya, karena ketakutan. Karena kan lingkungan sosialnya yang nggak nyaman. Kalau dulu kan tidak ada culik ya, zaman saya kecil itu. Gitu ya. Tidak ada hal-hal yang kayak begitu gitu. Jadi orang tuh nyaman aja, aman gitu. Nah, jadi itu ya, kan ya, kalau memang gitu. Jadi nilai budayanya itu nilai budaya sebaiknya yang konstan, yang hadir saat itu dengan sekarang. Kalau memang ada ya cerita tentang itu. Ya maaf Pak, terus mungkin Mbak saya mau nanya juga, misalnya kan saya ingin merelevansikannya dengan tunjuk ajar tadi. Nah di dalam tunjuk ajar itu contohnya orang Melayu itu harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti itu yang konsisten. Ya itu. Nah yang kedua orang Melayu itu mempunyai sifat perajuk. Nah sekarang Adat bersandikan sara ya. iya, Nah, jadi di situ juga ada orang Melayu itu mempunyai sifat perajuk. Nah tetap berarti itu yang mengalami perubahan zaman ya Pak ya, karena kan sekarang tidak semua orang Melayu yang suka merajuk gitu kan Pak ya. Betul. Ya seperti itu, berarti saya cari semua. Ya, jadi Anda harus sampai menjelaskan ke publik atau ya melalui tulisan itu bahwa ini nilai yang ada di masyarakat, tetapi memang hari ini sudah tidak ada. Sehingga kita bisa mengkalkulasi sebetulnya nilai budaya yang ada di Melayu itu lebih banyak hilangnya atau lebih banyak tetapnya. Nah, rekomendasi itu menjadi penting tuh kalau Anda bisa temukan. Ya. Jadi Anda bisa mengukur seberapa banyak atau seberapa intensitasnya perubahan budaya Melayu. Gitu ya, saat ini. Paling tidak ukurannya adalah takaran hikayat itu. Gitu ya. Jangan-jangan sama aja dengan budaya yang lain, ya. Sudah banyak berubah. Paling tidak wujudnya ya. Kalau nilai kan agak susah ya, gitu ya. Paling tidak wujudnya. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau masyarakat dulu masyarakat yang santun, masyarakat yang simbolik, ketika simbolnya hilang, nilainya juga hilang. Atau nilainya menjadi menghilang ya, hangus sih sebetulnya. Akan begitu. Jadi dapat mungkin sih sebetulnya mengapa simbol itu menjadi penting, ya? Karena di dalam simbol itu ada nilai. Sama kayak begini teman-teman. Mengapa kubah masjid itu menjadi penting? Karena di dalam ciri kubah masjid itu ada makna bahwa itu adalah masjid. Begitu. Sama bagi non muslim misalnya, mengapa tanda salib itu penting? Karena di balik tanda salib itu ada nilai yang mereka yakini, kan begitu. Itu kan sebetulnya di sana gitu ya. Jadi walaupun banyak orang yang menganggap bahwa nilai itu tidak harus selalu simbolistik, tetapi simbol itu menjadi penting juga. Teman-teman, saya sedikit lebih mengkonkretkan. Dalam setiap yang kita ekspresikan di dalam hidup itu, sesungguhnya mencerminkan nilai yang kita anut. Ya, misalnya teman-teman yang perempuan, yang akhwat menggunakan hijab misalnya, itu kan sesungguhnya simbol dari nilai yang dianut. Kalau Anda hanya mengatakan, yang penting jadi orang itu harus baik aja, kan gitu. Gak penting itu simbol-simbol. Nah, Anda mungkin bisa berpikiran orang yang telanjang juga baik, gitu. Selama dia tidak mengganggu orang lain, kan begitu kan? Kalau cara berpikirnya seperti itu. Jadi bagi saya simbol itu menjadi penting, gitu, di dalam konteks itu. Selama simbol itu merepresentasi nilai yang ada, gitu ya. Baik, itu Ran ya, sedikit pembicaraan tentang yang Ran disampaikan. Ya Pak. Kemudian Intan tentang teks berita ya. Intan, sebetulnya begini, problem penulisan teks berita bagi saya titik tekannya sebenarnya bukan di membaca. Ya, titik tekannya bukan di membaca,
titik tekannya adalah di observasi sebetulnya. Jadi orang yang banyak baca itu mungkin dia akan pintar menulis, tapi bukan nulis berita. Dia menulis hal yang lain saja, nulis opini, nulis ya bentuk-bentuk tulisan yang lain. Tulisan berita itu harus hadir didasarkan pada fakta lapangan yang diindra. Itu catatannya ya, Intan ya. Jadi fakta lapangan yang diindra. Jadi anak-anak kita itu kalau mau belajar nulis berita bukan membaca buku, tapi ajak jalan-jalan. Sebenarnya pekerjaan wartawan itu sebetulnya pekerjaan yang menyenangkan, teman-teman ya. Karena dia bukan dihadapkan pada membaca buku, tidak seperti ilmuwan itu. Tetapi dia dihadapkan pada data lapangan yang harus dia indra sendiri. Indra itu maksudnya dia lihat sendiri, dia cium sendiri, dia raba sendiri kan gitu. Sehingga yakin apa yang dia tulis itu adalah yang betul-betul dia indrawi. Jadi jangan terlalu banyak mengajarkan membaca kepada anak untuk menulis teks berita, Intan. Karena kalau mereka menulis teks berita hanya didasarkan pada membaca, itu yang dibacanya, yang ditulisnya itu adalah jadi opini nantinya, ya jadi opini atau dia menulis berita palsu karena dianya tidak berhadapan dengan fakta langsung, ya. Jadi yang harus dilakukan kalau di dalam nulis berita nanti adalah hadirnya si penulis, si wartawan itu di dalam peristiwa. Itu yang penting ya, Tan ya. Nah, kalau nulis berita. Jadi ajarkan atau cari model atau cari media atau cari apapun yang memungkinkan anak itu bisa beradaptasi dan bersentuhan langsung dengan peristiwa. Jadi jangan anak-anak coba baca berbagai sumber, kemudian tulis berita. Bukan begitu. Kalau begitu, Anda sedang mengajarkan berita palsu pada anak. Ya. Tapi Anda suruh anak keluar kelas, amati sesuatu. Yang diamati itu bisa macam-macam sih sebetulnya ya. Yang diamati itu bisa misalnya kalau kelasnya kan di kelasnya pasti banyak yang dilihat lah. Mungkin yang dilihatnya orang yang lewat juga boleh. Anda coba hitung aja. Anda suruh salah seorang atau 2-3 orang anak mengamati siapa yang lewat, jenis kelaminnya apa gitu ya. Oleh Anda diberi panduan gitu ya. Kira-kira anak muda, orang tua, dan lain-lain. Nah, seluruh data itu dikumpulkan oleh dia, baru bisa jadi tulisan tentang orang yang lewat. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi berita. Dalam 1 jam misalnya, atau setengah jam, ada berapa banyak orang yang lewat. Bisa aja judulnya, 20 orang lewat dalam 1 jam. Kan bisa begitu. Hanya dari mengamati orang yang lewat. Nah, tetapi dia bisa mendeskripsikan kan orang yang lewatnya itu jenis kelaminnya. Nah, bagaimana? Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tinggi badannya, berdasarkan pakaiannya, bisa macam-macam lah diidentifikasi. Itu bisa menjadi satu berita sebetulnya. Nah, berita itu harus didasarkan pada kegiatan seperti itu. Atau misalnya sedang ada kegiatan, kalau sekolahnya dekat dengan pasar, Anda suruh anak-anak ke pasar aja, amati kehidupan di pasar, nanti jadi berita. Gitu. Atau, ya, kalau tidak mengamati, lakukan wawancara, ya, lakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memang layak untuk diwawancarai dan bisa menjadi nilai berita. Sebetulnya kalau saya sambungkan dengan yang tadi disampaikan Rani, Intan, tentang nilai-nilai ya, tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai didaktis, sebetulnya Anda bisa menggunakan
media nulis berita itu untuk mengembangkan nilai-nilai sosial. Itu gampang sebetulnya. Anaknya suruh wawancara orang-orang yang menurut dia, misalnya Anda nggak usah terlalu jauh. Misalnya cari orang yang di lingkungannya paling tidak beruntung, ya, paling tidak beruntung secara ekonomi atau secara sosial. Suruh anak-anak itu mewawancarai bagaimana kehidupan. Nah, itu nanti Anda tanya ketika sudah melakukan. Bagaimana perasaannya Anda mewawancari orang, bagaimana kalau Anda adalah bagian dari keluarga itu. Itu sebenarnya kita sedang mengajarkan nilai kepada mereka itu. Ya, tentang bagaimana kehidupan yang terbatas, kehidupan yang serba kekurangan misalnya. Ya, Anda sebenarnya sedang mengajarkan itu. Dan itu adalah studi sosial Intan sebetulnya. Jadi salah satu cara studi sosial itu adalah lakukan wawancara pada orang-orang di sekitar kita yang sesuai dengan identifikasi itu. Nah, jadi menulis berita itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan studi sosial, bisa dikaitkan dengan pengembangan jiwa sosial gitu ya. Jadi bukan semata hanya nulis berita, tetapi dia kan akan menulis berita dengan emosi, dengan perasaan kasihan, dengan perasaan mungkin juga ada solidaritas. Misalnya begini, sekarang kan banyak musibah ya. Asal jangan yang diwawancarainya yang sakit, jangan, kasihan. Jadi banyak musibah itu maksudnya di daerah ada yang kena longsor misalnya, dan lain-lain lah gitu ya, atau ada yang rumahnya tertimbun. Nah, tentu saja kita harus hati-hati juga menangkap momen waktunya gitu ya. Tetapi Anda bisa menggunakan itu sebagai salah satu cara agar untuk membangun empati anak, ya, untuk membantu karena agak susah sekarang itu Intan mengajarkan empati itu di kalangan anak-anak kita ya, sangat susah sekarang itu. Anak-anak itu kalau diberi contoh bagaimana tentang mana solidaritas, mana itu kan mereka menganggap itu hanya dongeng aja kan. Satu-satunya cara adalah libatkan anak itu secara langsung pada problem yang hadir. Jadi kalau ada peristiwa yang seperti itu misalnya, coba anak-anak wawancarai orang yang kena musibah. Itu misalnya cari waktu yang pas supaya mereka tidak terganggu dan lain-lain. Itu mereka juga sedang belajar bagaimana kondisi emosi orang yang kena musibah, dan dia kan akan sangat paham. Bisa jadi anak itu datang ke kelas menceritakannya dengan berisak, tangis, dan macam-macam kan. Dan kalau itu yang terjadi, itu sebenarnya Anda telah berhasil mentransformasikan nilai sosial kepada anak. Daripada Anda menceramahi anak, kamu itu harus begini, kalau ada orang yang kena musibah harus begini. Gitu. Itu nggak akan kena anak-anak sekarang itu kalau dicontohkan begitu. Gitu. Beda dengan ketika anak itu langsung dilibatkan pada peristiwa itu. Jadi itu sebetulnya studi sosial, teman-teman, yang sering dilakukan di dalam dunia modern sekarang. Jadi sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan studi sosial yang kan banyak juga. Saya dulu punya mahasiswa kakak kelas mahasiswa S1 sih, mungkin seangkatan Anda atau kakak kelas Anda lah. Dia itu komunikasinya agak luas gitu. Jadi dia ikut program dengan kawan-kawannya itu di berbagai universitas. Tetapi dia memang pergi mengajar dan studi sosial gitu ya, membantu orang-orang di daerah, di kampung, tapi antar negara di ASEAN. Jadi dia pergi ke Vietnam. Di Vietnam itu di satu kampung, dia sama dengan Anda P2M lah ya, P2M atau KKN begitu ya. Nah itu kan studi sosial kan, studi sosial. Nah mahasiswa itu di Vietnam, teman-teman. Jadi pulang dari Vietnam itu selama 3 bulan dia cerita itu bagaimana kehidupan, dan itu yang jauh lebih melekat kan.
sebetulnya. Dibanding kita didoktrin, diajari tentang nilai-nilai didaktik tadi. Nilai. Itu cara yang paling efektif. Sama dengan Anda mengajarkan renang itu. Itu. Kalau ingin anak Anda bisa renang, ya walaupun tentu saja harus itu ya, dipertimbangkan bahaya tidaknya. Itu celupkan aja ke air. Jadi jangan ngajari teori renang di ruang kelas, nggak akan dapat itu. Nanti tetap aja masuk ke kolam renangnya gaya batu. Jadi itu yang paling efektif menurut saya ya, Intan ya. Jadi wawancara, jadi menulis berita itu bisa dikaitkan dengan studi sosial, bisa dikaitkan dengan, jadi ada variabel lain nanti di Anda. Misalnya dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial. Itu menjadi penting sekarang itu. Dalam kondisi sosial sekarang itu. Ya. Tapi cara nulis beritanya harus begitu. Jangan disuruh baca. Gitu ya. Jadi kajian teoretis tadi yang Anda gunakan itu sebetulnya hanya basis saja agar Anda punya penjelasan di bab 1 bahwa inilah problem teoritis dan problem praktis di dalam menulis berita. Baik. Begitu, ada pertanyaan, Tan? Mohon. Nggak ada suaranya. Bapak, mohon maaf saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih dulu kepada Bapak sudah mengingatkan saya terhadap kegiatan pembelajaran menulis berita yang tidak bisa saya lakukan ketika masa pandemi seperti ini. Mengapa? Karena waktu tahun lalu ketika pembelajaran menulis berita di sekolah, kebetulan saya mengajar di SMP kelas 8 daerah Kiara Condong, Pak. Lalu anaknya itu memang sama saya dilakukan untuk turun ke lapangan di waktu pulang sekolah atau weekend mereka melakukan observasi. Ada yang bahkan ketika sebelum menuliskan sebuah berita, mereka menyampaikannya dulu di depan teman-temannya sambil berisak tangis. Saya masih ingat ada tetangganya yang dipasung sudah 20 tahun. Tapi ketika komunikasi katanya orang tuanya yang dipasungnya itu normal kok Bu, katanya begitu. Ya, saya tidak tega apa alasan orang tuanya, jadi mereka tuh nanyanya si anak itu kepada pihak keluarga sama orangnya yang dipasungnya itu. Seperti ODGJ begitulah ya Pak. Ya. Tapi anaknya itu sebelum menuliskan berita, saya minta ada pesan apa yang kalian dapatkan ketika kalian observasi, lalu ada tidak rasa sosial yang kalian tanamkan kepada orang itu begitu. Nah, tapi ketika di masa seperti ini, misalnya pembelajaran seperti ini, saya tidak bisa melakukan pembelajaran seperti itu, Pak. Nah, kemudian karena semakin maraknya pemberitaan, berita-berita begitu, apalagi khususnya semenjak awal pandemi, saya membaca berita-berita yang di ini pasti begitu, Kompasiana, dan platform lainnya. Nah, saya menganalisis penulisan-penulisan yang ditulis oleh jurnalis perihal afiksasinya, Pak. Takutnya ketika anak-anak membaca berita yang dalam proses pembelajarannya mereka malah meniru afiksasi yang salah. Jadi yang mau saya tekankan itu analisis afiksasi, kesalahan analisis afiksasi di media ini pasti ceritanya begitu. Untuk mengembangkan bahan ajar menulis mereka begitu Pak kegiatannya. Awalnya saya mau menggunakan suatu pembelajaran kepekaan sosialnya Pak, tapi nilai-nilai didaktisnya, mengingat yang sekarang itu keadaannya seperti ini, jadi saya mau membuat bahan ajarnya saja begitu Pak. Oke. Saya tidak tahu begini. Afiksasi itu kan
sesuatu yang dimaklumi di dalam dunia jurnalistik. Dulu alasannya teknis, karena ruang koran itu terbatas, gitu ya. Jadi karena ruang koran itu terbatas, sehingga dimunculkanlah berbagai alternatif oleh para wartawan yang juga ahli bahasa, ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, alasannya satu satunya, hilangnya fiksasi itu tidak mengubah makna, gitu ya. Nah, sekarang ketika jurnalisme cetak sudah berganti dengan jurnalisme digital, itu menjadi penting menurut saya untuk mengembalikan kembali afiksasi ke dalam ruang bahasa yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau Anda mau berniat mengembalikan afiksasi, misalnya saya tidak ini ya, mungkin di antara Anda ada yang nulis lah ya di koran manalah pikirannya atau kolom bahasa gitu ya, kembalinya fiksasi gitu, judulnya begitu ya. Kembalinya fiksasi. Jadi sekarang kan tidak ada alasan teman-teman di ruang digital itu afiksasi itu tidak digunakan. Kenapa? Karena ruangnya kan sekarang terbuka. Mau berapa panjang pun tulisan kita kan itu hanya persoalan kilobaitnya aja kan. Itu bukan persoalan kolom. Kalau cetak memang bisa jadi alasan terbatas itu bisa diterima. Tapi kalau digital, virtual kan tidak. Ya, virtual tidak. Karena virtual itu tidak disetting kan, tidak disetting seperti koran. Gitu. Kalau koran kan ada settingan tertentu, dia harus berapa kosakata, berapa kilobait atau berapa jumlah kata, jumlah huruf memang betul. Kalau sekarang kan enggak, teman-teman. Kalau di virtual itu. Jadi penting itu. Anda coba tulislah, teman-teman S2 ya. Nah, di koran mana saja. Kembalinya afiksasi gitu. Jadi kita gagas kembali supaya afiksasi itu bisa kembali ditulis oleh para wartawan media online. Karena sekarang tidak ada alasan. Jadi dulu kita memaklumi keberfungsian dunia jurnalistik cetak karena ruang yang terbatas. Sekarang ketika ruangnya terbuka, masa afiksasinya mau dihilangkan juga kan begitu. Nah, boleh. Jadi silakan kalau memang Anda, Intan, mau konsentrasinya di pengayaan bahan ya. Nah, tetapi pengayaan bahan itu harus bisa mengantarkan anak pada praktek yang tadi. Jadi bisa saja bahan untuk dipraktekkan bermuatan aksi sosial tadi atau studi sosial tadi. Jadi judulnya tetap saja menurut saya menarik kalau itu diberi ruang untuk studi sosial, ya. Nah, tetapi Anda sekarang pada bahan ajarnya, misalnya. Sehingga nanti ketika suasana sudah normal, orang mau belajar menulis berita, maka bahan itulah yang Anda pandukan pada anak-anak itu. Yang gitu. Gitu ya, Intan ya? Ya, Bapak terima kasih. Ya. Teman-teman, ada lagi yang disampaikan? Cukup? Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Jadi ada 6 orang lagi, sekali lagi saya nanti mau izin ke Pak Yunus minta 1 kali pertemuan lagi. Ya, jadi 6 orang. Tapi sebelum saya akhiri, teman-teman, yang teman-teman diskusikan itu, coba yang sudah dipresentasikan, coba masukkan kembali lebih baik lagi ya dalam bentuk tabel yang tadi sajalah ya, tabel yang tadi, kemudian kumpulkan di Buyung ya filenya gitu. Jadi setelah Anda tambah lagi lah, maksimalkan ya, setelah kita diskusi masukkan lagi persoalannya dan lain-lainnya, nanti share ke Buyung, nanti Buyung kirim ke email sayanya sudah jadi satu supaya tidak tercecer. Jadi kalau ada 17 file, nanti kan bisa gabung di 1 kali ngirim email ya ke sayanya setelah berkumpul semua. Jadi nilai UTS teman-teman itu diambil dari itu oleh saya ya.
Bapak maaf mau tanya, kalau untuk PPT yang akhir misalnya saya tiba-tiba ganti topik nggak apa-apa? Boleh saja, cuman kan nggak bisa didiskusikan lagi dengan saya ini. Oh gitu ya, baik Pak. Jadi saya berharap yang tadi Anda kirimkan aja sederhanakan. Jadi cukup paling tidak jangan berpuluh-puluh tayangan lah. Kan itu saya memberi contoh tabel ya. Maksimal lah 3 halaman lah. Ya. Jadi yang lebih dari 3 halaman ringkas lagi menjadi 3 halaman. Satu filenya. Nanti setelah 3 halaman itu jadi, sudah maksimal, kirim ke Buyung. Nanti Buyung akan kirim ke saya lewat email, itu setelah semuanya berkumpul. Sebab kalau satu-satu, mahasiswa saya kan banyak ya, S3 yang itu, jadi takut tercecer. Dan itu nanti minggu yang akan datang ya, satu kali kita presentasi lagi. Kemudian setelah minggu itulah, setelah minggu depan, kumpulkan ke sayanya ya Bung ya. Oke. Baik, itu aja ya teman-teman. Ya, Ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan 6 orang ya, jangan lupa ya. Terima kasih Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Tadi PPT aja ya, guys? Iya. PPT aja atau sama yang tugas UTS itu? PPT aja, paragraf. Yang Bapak minta satu halaman atau apa sih yang tulisan Ya itu? kan, awalnya kan Bapak mintanya 2 halaman berbentuk paragraf. Yang dari PPT dijadikan paragraf. Tapi ternyata ubah pikiran lagi tadi yang udah didiskusikan itu yang diringkas dijadikan dalam satu PPT minimal 3 halaman PowerPoint. 3 slide maksudnya? Maksimal. Ya, maksimal. Oh, maksimal 3 slide ya. Oke, berarti 2 minggu lagi ya dikumpulkannya berarti ya. Buyung, Ya. to-do list. Oh iya, saya nanti buat. Oke. Oke, mantap. Semangat teman-teman. Semangat. Ya. Cepat Yuk. sembuh, Teh Intan. Oh, Teh Intan kenapa? Makasih. Pengen nikah. Sakit pengen nikah. Ke Teh Fatimah coba minta solusi. Dadah. Yuk. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.